Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Cigu Maulana. Kali ini Cigu membuat sebuah event ya, sambil menyelam minum air bahasanya. Kenapa? Karena ini di akhir bab tentang teater tradisional saat Cigu mengajar di kelas 10 ya. Jadi karena memasuki bab terakhir, bab teater tradisional, di akhir bab itu kita harus melakukan sebuah pementasan atau sebuah, mungkin kalau menurut saya karena memang kondisinya tidak terlalu memungkinkan untuk melakukan sebuah pementasan, maka Cigu berinisiatif untuk membuat sebuah festival film pendek teater tradisional karya anak-anak didik Cigu kelas 10. Jelas mereka semuanya adalah kelas 10 dan mereka Cigu buat tim setiap kelas untuk menjadi tim produksi ya, baik itu nanti ada yang jadi sutradara, produser, penulis naskah, kameramen, aktor, aktris dan lain sebagainya. Semua tergabung dalam satu tim itu. Dan itu sudah dibuat beberapa minggu yang lalu dan mereka sekarang mungkin sudah melakukan proses syuting, bahkan ada yang sudah jadi. Nah, untuk yang sudah jadi, mungkin dalam waktu dekat Cigu akan upload karena di akhir semester tentunya Cigu akan kasih reward. Jadi bukan hanya sekedar nilai, jadi reward untuk semua film yang viewersnya dan like-nya itu paling banyak. Cigu akan kasih reward sebuah uang pembinaan lah ya, uang lelah mereka untuk syuting kemana, mencari tempat gitu ya. Dan itu semua bentuk apresiasi Cigu atas semua kinerja dan kerja keras kalian. Selain itu, ini juga menjadi ajang bagi Cigu untuk menyeleksi mereka di sekolah ya, karena kita akan mengikuti event yang namanya FLS 2M ya, Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional, yang dimana di sana ada salah satu mata lombanya adalah lomba film pendek, dan disinilah mereka akan Cigu tarik ya untuk menjadi tim FL2N mata lomba film pendek. Bagaimana kisah mereka nanti, apa saja cerita-cerita, mungkin mereka akan mengambil beberapa cerita dari legenda atau rakyat ya, cerita rakyat atau legenda rakyat di Nusantara, atau ada yang mungkin mengambil lokal ya, saya tidak tahu. Yang pasti yang jelas adalah mereka saya wajibkan menggunakan bahasa lokal ya, karena kita menggunakan teater tradisional. Jadi mereka menggunakan bahasa lokal dengan subtitle tentunya ya, dengan terjemahan tentunya. Jadi saya berharap semua penonton terhibur, berkenan menonton, membantu memberi like, memberi dukungan, memberi support yang terbaik. Akan Cigu apresiasi dengan reward ya, dalam bentuk uang pembinaan mungkin nantinya. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa berkarya, karena tujuan Cigu tidak lain adalah memaksimalkan semua potensi yang ada di siswa-siswi SMA. Mungkin itu saja sedikit pengantar tentang festival film kelas yang akan Cigu laksanakan. Semoga semua berkenan. Terus dukung Cigu, support Cigu dengan like, comment, dan subscribe channel Cigu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Festival Film Kelas SMA Negeri Surulangun tahun 2022. Thank you. Dan inilah karya siswa-siswi SMA Negeri Surulangun pada Festival Film Kelas SMA Negeri Surulangun tahun 2022. Selamat menyaksikan.
Terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggota ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Biniku, kita pergi gawe ya? Iya, lakiku. Mana anak kita? Nah tuh udah putih-putih. Oi, pelan mak. Tuh nabak mau nak pergi begawe. Oh jadi, kamu hati-hati be rumah ya? Iya, kakek putih ngatak nasi untuk kakak. Tunggu kaget siang. Kakak tuh nak pergi begawe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bawang Putih pun pergi ke pasar. Dia berjualan di lapak miliknya. Tinggallah Bawang Putih dan ibunya di rumah tersebut. Karena tidak tega melihat ibunya yang sedang sakit itu mencuci di sungai, Bawang Putih pun ingin membantunya. Putih, mak nak nyabun baju di rawas. Kawan tunggu mak lo ya. Biar laku nyabun baju di rawas mak. Kawan tunggu rumah baik. Mana yang baik, umat bangga yang menunjukkan nak. Kok bangga punya orang tua macam mbak dengan mak. Sama yang dengan kawan nak. Pergilah, nyabun lagi hari petang. Ya mak, aku nak ngambil baju kotor dulu. Nah. Putih nak pergi dulu mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan yuk. Putih mak tak terasa kawan kini lagi danian. Belagak, baik, penurut pula dengan mbak, dengan mak. Bahagia ni anak mak. Berkasih Tuhannya adalah anugerah terindah dalam hidup awak. Putih pun pergi ke sungai untuk mencuci. Ternyata Bawang Merah dan ibunya sudah mengintai dari balik pohon dan merencanakan hal buruk. Ha, kinilah bagus nak jalan ke Cano. Enak nak? Benar mak. Ayo kita ke rumah ya. Hidang dewe, mumpung mak Putih dang dewean. Yo nak penak. Akhirnya Bawang Merah dan ibunya datang ke rumah Bawang Putih. Selamat pagi, Bi. Mak Merah selamat pagi juga. Dewean, Bi, mana Putih ya? Putih udah nyabun di rawas. Pelan ya kamu datang ke siko. Kan awak aku dengan makku mau ke pelanjaring maknya. Ada acara apa kogo ya? Kata acara apa Bi, kebetulan aku udah mau ke pelanjaring. Main lemak nian kogo Bu. Mau kasih Bu, baiklah makan sama-sama Bu. Wah, tidak usah, Wak. Kami dengan makku tadi lah makan di rumah yang kau khusus kawan baik, Wak. Ya, kalau cak tuh terima kasih banyak. Sama-sama, Wak. Ya Rabi, kalau cak tuh kami nak balik pula. Assalamualaikum. Nian orang dua bana, dua baik nian. Biarlah kalau tuduh perasaan awak ben. Kenapa lah aku tulang. Laju kawan pasti lagi mati tuh duduk. Kaget lagi kawan, pasti kawin dengan ku terus mati segala kata punya kue dah. Iya mak, gak lagi kita jadi orang kaya. Iya. Nah. Akhirnya ibu Bawang Putih menghembuskan napas terakhirnya. Beberapa saat kemudian, Bawang Putih pulang dari sungai. Dia sangat terkejut melihat ibunya tergeletak dan tak bernyawa. Uma, bangun. Sejak kehilangan sosok ibunya yang sangat menyayanginya, Bawang Putih amat merasa kesepian dan kerap menyendiri di kamar. Tak ngapa Uma, ningal kita kecam ni ajak kau. Sudahlah, jangan kau cak kau terus. Semua tak nasib pergi nyomak kawan. Kau golak anak Tuhan. Di desa, di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Salam. Kona, pamit aku ada masakan untuk kawan. Wah, makasih Wak, kualak nian. Oh, kan tujuh dak masakan Wak. Wah, bertuju nian Wak. Beberapa hari kemudian, ayah Bawang Putih merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, apakah setuju bak kawin lagi dengan mak Bawang Merah? Man Mbak lah yakin dengan keputusan Mbak Putih nurut baik. Padiklah kalau kawan tuju bak kawin sama mak Bawang Merah. Secepatnya bak melamar mak Bawang Merah. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah berserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih. Bawang Putih, jangan nyantai-nyantai, Be. Pergi lagi seumah. Kona, sabun bajuku. Ya Mak, aku nyusul Mak. Putih, cuci bajuku. Sudah tuh barang-barang dibersihkan kalau ngeneng dak? Ya, ngeneng dak? Ayo, agak aku bersih Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Masak susu umah. Segala-gala Bawang Putih banget. Ya Mak, aku paham kayak aku ngawe Suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan
semua kejadian tersebut kepada ibunya. Mak, baju kesayangan kan hanyut dirawas. Apa aja kan tadi nyampai nih anak tak tahu diri. Gila dah pergi bajuku itu, mendak depek bajuku tak usah balik ke rumah. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada ibu-ibu dan menanyakannya. Boleh bertanya tak? Boleh, nak bertanya apa? Dak, Bibi. Berdua kau ada ngele baju hanyut tak tadi? Oh, bertanya baju anyot. Iya. Baru kalau aku ngeliknya anyot. Oh, iya makasih, Bi. Info Ya, sama-sama. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak ada tempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Misi, ada orang tak ya? Siapa kawan cung malam-malam rumah? Bawang Putih nih, aku kok nak nalak baju makku yang hanyut dirawas tadi. Oh, baju kawan tu dulu cung. Tadi lah dolan nenek simpan. Kakek nenek balik tapi ada syarat kan harus semalam rumah nenek beberapa hari. Yo, Nek, aku nak semalam rumah nenek. Setelah bermalam beberapa hari di sana dan membereskan rumah nenek tersebut, tibalah di suatu hari. Janji. Nah, kini nenek pula dapat janji kena baju umat tiri kawan. Oh ya, nenek punya hadiah untuk kawan. Nol lah kau balik. Kasih, Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Kesayangan kalau dempet. Una sih kau pergilah situ. Ya, Mak, aku dapat beres rumah dulu. Ya. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas dalam labu tadi. Tahu hal tersebut, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung merebut emas yang ada pada Bawang Putih. Mas kok? Hah? Ejak dalam labu, Mak. Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermasuk untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Permisi nek tua. Ada ngeli bajuku yang hanyut tadi dak? Oh, baru kau lah aku nemu baju kawan nek simpan tadi. Nek akan balik dengan syarat kawan harus semalam di rumah nek beberapa hari. Ya baiklah nek, aku nak semalam di rumah nenek. Beberapa hari kemudian, Aku nak semalam di rumah nenek beberapa hari. Mana upahku? Ya ambil lah labu untuk kawan cung. Begitu Bawang Putih sudah tak berada di rumah, Ibu Merah dan Putihnya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari gua tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular berbisa. Ular tersebut langsung menyerang Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah hingga meninggal. Pesan moral dari cerita dongeng Bawang Merah Bawang Putih adalah selalu bersikap baik dengan tulus dan ikhlas pada orang lain tanpa berharap akan imbalan. Kebaikan yang kita lakukan selalu berbuah kebaikan pula. Demikian pula dengan kejahatan yang hanya mengakibatkan kejahatan.